Selamat datang di YouTube Horrors. Dari materi satu ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari forensik. Yang pertama ada membuat file, kemudian ada hexdump, ada encoding decoding, ada ASCII, Unicode, UTF, URL encoding, base16, base32, file signature, PNG chunk, dan contoh soal dari archive. Yang pertama itu adalah membuat file. Jadi untuk membuat file, metode yang bisa kita gunakan yaitu kita bisa menggunakan touch atau kita juga bisa menggunakan operator direction. Jadi saya akan coba langsung memperagakan menggunakan terminal. Di sini saya akan coba untuk membuat file menggunakan touch misalnya. Kemudian untuk mengedit file tersebut kita bisa menggunakan nano seperti yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita bisa mengedit file tersebut misalnya nah seperti ini. Kemudian jika kita ingin membacanya, kita bisa menggunakan perintah get. Nah, sudah keluar di sini. Selamat datang di UB, selamat bergabung dan semoga berhasil. Kemudian cara kedua itu adalah menggunakan operator direction. Untuk menggunakan operator direction itu seperti ini. Misalnya saya akan menambahkan string ini. Kita akan masukkan ke dalam file. Kemudian kita lihat lagi filenya. Nah, sudah masuk ke dalam file ini. Nah, untuk penggunaan operator direction tersebut mungkin harus dilakukan secara hati-hati, karena jika kita tidak melakukannya secara hati-hati, maka kita bisa menimpa file yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Misalnya membuat file. Nah, kemudian kita create lagi filenya. Maka file yang sudah kita buat di atas tadi ini akan ditimpa oleh file yang baru. Oleh karena itu, untuk membuat file dengan operator direction ini kita harus perhatikan tanda panahnya. Jika 2, dia akan memasukkan string ini ke dalam file tersebut, dan jika 1, dia akan membuat file baru dengan isi di dalamnya itu adalah string ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah hexdump. Jadi hexdump itu adalah sebuah bilangan yang menggunakan 16 simbol, yaitu dari 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Kemudian komen atau perintah yang dapat kita gunakan untuk melihat hex dalam sebuah file itu adalah hexdump min c dth png, kemudian ada sxd, kemudian ada hexdump. Itu contoh-contoh komennya kita akan coba di sini. Hexdump terlebih dahulu misalnya. Nah, kalau kita menggunakan hexdump, maka dia akan tertampil file hex dari file tersebut seperti ini. Kemudian jika kita menggunakan hexdump min c misalnya, maka dia akan menampilkan blok yang ini, di mana ini adalah isi dari file tersebut, isi dari gambar tersebut, data gambar tersebut. Ini jika kita pakai menggunakan SXD juga sama, maka dia akan menampilkan yang ada di sebelah kanan, blok yang di sebelah kanan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan coba buka SXD. Kita akan mencari file SXD dari file tadi, file yang ini ya, file yang sudah kita buat tadi, yaitu belajar membuat file. Kita coba membuat mendapatkan hexdump-nya, dan kita akan taruh di dalam sebuah file bernama hex seperti ini.
kemudian kita cat hexnya tersebut, maka dia akan menampilkan hex dari file-file tersebut. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengeceknya mungkin kita bisa menggunakan Python ya. Ini saya menggunakan Python 3. Kemudian untuk mengecek apakah memang benar hex ini adalah merupakan representasi dari belajar membuat file, bisa dicek dengan cara seperti ini. Salah satu caranya seperti ini, misalnya kita seperti ini ya. Maka dia akan memprint B, kemudian ini mungkin akan memprint E. Ya, jadi seperti itu. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan untuk satu karakter saja. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya encoding dan decoding. Encoding merupakan proses pembuatan pesan yang sesuai dengan kode tertentu. Kemudian decoding merupakan proses menggunakan kode untuk memaknai pesan. Jadi encoding decoding ini seperti ini tadi. Ya, dari kita memindahkan SXD ke file hex itu juga termasuk encoding, karena dia mengubah belajar membuat file ini menjadi suatu hex gitu. Kemudian untuk kita mendecode-nya itu kita mengubah hex tersebut ke dalam ASCII, ke dalam bahasa yang kita mengerti, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ASCII, Unicode, dan juga UTF. Pertama sini saya akan menjelaskan tentang ASCII. ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi, adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Jumlah kode ASCII adalah 255 kode. Kemudian Unicode adalah suatu standar teknis yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem keputusan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Kemudian UTF-8 dan juga UTF-16 ini adalah cara kita untuk mengencode atau juga mendekode ASCII atau Unicode ini sendiri. Kemudian saya akan coba membuat sebuah contoh cara mendekode dan juga mengencode dari UTF-8 dan juga UTF-16. Jadi sini saya ada di dalam web. Ini adalah Unicode dari UTF-8, mana ini memiliki ya 255 kode. Nah, untuk mencoba mendekode-nya atau mengencode-nya, kita bisa coba pakai Python. Kemudian kita coba satu, misalnya ini C3B9 hexnya. Jadi kita coba decode ya, C3B9 dot decode, kemudian UTF-8 ini ya, maka dia akan ngeprint ini. Kemudian misalnya jika kita ingin men-encode suatu kode, kita bisa menggunakan komen seperti ini di Python ya, bytes.hex. Kemudian sebelum menambahkan kata-kata yang ingin kita encode, kita harus menambahkan B di sini sebagai representasi dari bytes tersebut. Kemudian kita tambahkan kata-kata yang ingin kita encode seperti ini, bytes.hex. Saya coba encode, yaitu katanya adalah UB, maka dia akan keluar hexnya itu adalah 7562. Kemudian kita akan coba cek ya, 7562 decode
UTF-8 seperti ini, maka dia akan sama, harusnya sama. Tapi kita akan coba untuk decode menggunakan UTF-16 saja. Coba menggunakan UTF-16, maka yang keluar ini bukan huruf-huruf Cina atau huruf Jepang atau huruf Korea, itu seperti ini. Jadi yang bisa kita dapatkan dari UTF-8 dan UTF-16 ini adalah untuk setiap pengenkotan dan juga pendekotan itu berbeda. Jadi jika kita misalnya kita akan mendekot atau ya mendekot menggunakan UTF-8, maka dia akan mengeluarkan UB gitu. Jadi tetapi jika kita menggunakan UTF-16 itu mengeluarkan bahasa Cina. Itu bisa terjadi karena UTF-16 ini memiliki jangkauan yang lebih besar, ya, yaitu dalam jangkauan kode Unicode dari 0 sampai 0x10 FFFF ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah URL encoding. Untuk URL encoding tersebut itu adalah sebuah karakter teks dari URL yang terencode dengan suatu bilangan lain berbentuk persen di awalnya. Sebenarnya tidak hanya URL saja yang bisa dilakukan, yang bisa untuk melakukan encode, tapi teks biasa juga bisa dienkripsi layaknya URL. Nah, kita coba men-encode teks biasa menjadi URL. Itu juga bisa dipakai lewat Python. Tapi sebelumnya kita harus mengimport dulu. Itu adalah urllib.parse. Jadi untuk Python 3 itu menggunakan urllib.parse. Nah, kemudian kita akan coba buat variabel, misalnya .parse.quote. Ini adalah metode yang bisa kita gunakan untuk membuat URL encoding. Di sini misalnya kita buat selamat datang. Oh, jangan bersyukur. Kita coba print. Maka di setiap dari ini seperti URL, yaitu di setiap spasinya itu ditambahkan %20 di setiap spasinya. Kemudian kita coba kalimat yang lain ya. Coba kalimat yang lain, misalnya coba menggunakan karakter atau karakter yang tanda tanya atau tanda seru. Nah, untuk tanda tanya tanda seru tersebut di encode lagi. Jadi ada persen 3F dan juga %21. Itu sebagai tanda tanya yang 3F, persen 3F. Kemudian %21 itu sebagai tanda seru. Mungkin seperti itu kalau untuk URL encoding. Kemudian ada base64 dan juga base32. Base64 ini adalah sistem penyajian encoding dari data biner menjadi teks. Contoh base64 ini seperti ini. Jadi dia ada huruf besar dan juga huruf kecil dan juga ada nomor-nomornya. Kemudian pada base32 itu adalah salah satu dari beberapa penyajian transfer base. Base32 mengeset 322 karakter yang terdiri dari huruf A sampai Z dan juga angka 2 sampai 7. Jadi seperti ini. Jadi bisa kita lihat perbedaan dari base 64 dan juga base 32 itu di base 64 itu terdapat huruf kecil dan juga huruf besar dan juga angka. Kemudian pada base 32 itu tidak memiliki huruf kecil, jadi huruf besar semua. Kita akan coba mengencode dan juga decode dari base 32 dan juga base 64 ini. Tentunya adalah command yang bisa kita pakai
yaitu adalah echo, misalnya jangan lupa bersyukur. Kita pipe kemudian dengan base 64 terlebih dahulu. Maka ini adalah hasil encode dari jangan lupa bersyukur hari ini. Ini. Kemudian untuk base 32-nya, misalnya ini, kita coba di base ke 32, di pipe ke base 32, maka hasilnya seperti ini. Dan juga plus ada tanda sama dengan di akhir, seperti itu. Nah, coba kita decode. Untuk mendecode-nya kita bisa menggunakan sama, tergantung dari base yang kita gunakan. Untuk base 32, maka setelah pipe kita tuliskan lagi base 32. Kemudian di bagian setelah echo sebelum pipe itu kita kopikan kode yang akan kita decode seperti ini. Kemudian base 32 min decode. Nah, jadi ini merupakan hasil decode dari kode yang ini. Kemudian untuk base 64 juga sama. Saya akan coba contohkan lagi. Misalnya ini saya copy. Kemudian kita pipe dengan base 64. Maka ini adalah merupakan kode dari base 64 ini. Kemudian selanjutnya itu adalah file signature. File signature itu adalah sebuah data yang berfungsi sebagai identifikasi atau memverifikasi suatu isi file. Kemudian file signature ini bisa kita lihat ketika kita melihat hex dari suatu file. Jadi file signature ini bisa kita lihat ketika kita melihat hex dari suatu file. Contohnya di sini saya akan coba buka beberapa file ya. Yang pertama tuh mungkin saya akan coba buka file PNG terlebih dahulu. Kita xxd pth.png. Nah, ini merupakan hex dari file tersebut. Kemudian kita lihat di bagian atasnya ini ada PNG, ini merupakan file signature-nya yang menandakan bahwa file ini merupakan file PNG, jadi seperti itu. Nah, untuk setiap file memiliki extension-nya tersendiri. Jadi untuk file yang seperti TXT atau JPG itu atau PDF itu berbeda untuk file signature-nya. Kita coba yang memiliki extension JPG. Ini coba lihat, maka file signature dari yang JPG ini adalah DTF-IF, berbeda dari yang PNG tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah saya akan coba dari file PDF ya. Nih, saya akan coba buka yang dari PDF. Ini akan lama, jadi saya akan langsung ke atas. Nah, ini merupakan file signature dari PDF tersebut. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah file signature, ya kita akan membahas PNG chunk. PNG chunk ini merupakan bagian dari, bisa dibilang bagian dari file signature. Kemudian, tetapi di dalam PNG chunk ini lebih detail terhadap file yang berekstensi PNG. Jadi di sini PNG chunk sebuah gambar PNG yang valid harus memiliki 3 komponen, yaitu IHDR, IDAT, dan juga IN. Nah, dalam IHDR tersebut
kita akan berisi lebar dari gambar tersebut berapa, kemudian tingginya berapa, kemudian bit depth-nya, kemudian color type-nya, kemudian comprehension-nya, kemudian filter dan juga interlace. Kita bisa coba lihat di sini. Misalnya saya membuka folder berekstensi file berekstensi PNG. Nah, jadi seperti ini. Kita akan lihat di atas. Jadi untuk PNG Chang ini, PNG dibagi menjadi 3. Yang pertama ada IHDR-nya, itu adalah header dari file tersebut. Kemudian ada IDAT, yaitu adalah isi dari file tersebut, dari gambar atau gambar dari PNG tersebut. Kemudian yang terakhir ada IN. Ini IN. IN merupakan akhir dari gambar PNG tersebut. Nah, yang lebih saya tekankan di sini merupakan IHDR-nya atau header-nya, di mana header-nya ini dia 4 bytes pertama di sini, ini merupakan lebarnya. Kemudian 4 bytes selanjutnya itu ini merupakan tingginya. Kemudian 1 byte selanjutnya yaitu 8, ini merupakan bit depth-nya. Kemudian selanjutnya itu adalah color type-nya. Ini color type-nya, kemudian di sini ada comprehension method dan juga filter method, dan yang terakhir di sini ada interlace method. Kita coba buka PNG Chang di sini. Nah, jadi seperti ini. Dari gambar ini bisa kita lihat, dari gambar dth.png ini bisa kita lihat ini merupakan lebar dari gambar tersebut, kemudian ini merupakan tingginya, dan kemudian byte selanjutnya itu adalah bit depth 08. Kemudian yang selanjutnya itu adalah 06 yang merupakan color type. Jadi color type-nya tersebut untuk gambar ini, untuk gambar dth.png ini, dia memiliki color type yang 6. Jadi yang ini, kemudian dia memiliki bit depth yaitu adalah 8. Jadi dia termasuk dalam golongan yang ini. Jadi setiap pixel itu adalah merupakan RGB yang diikuti dengan alpha sample. Alpha sample itu gambarnya, backgroundnya dihapus, jadi seperti itu. Untuk grayscale itu backgroundnya hitam putih, ya. Untuk alpha sample itu backgroundnya dihapus. Kita coba buka filenya. Di sini misalnya yang ini ya. Nah, ini yang ini gambar filenya. Kemudian kita coba buka file yang lain. XD apakah yang ini sama, cuman beda tinggi sama beda lebar sama beda tinggi. Untuk color type-nya sama. Nah, untuk selanjutnya itu adalah comprehension method. Yang ini merupakan comprehension method. Kemudian ini merupakan yang sebelahnya lagi merupakan filter method. Jadi untuk PNG Chang, comprehension dan filter method itu yang hanya didefinisikan, yang terdefinisi itu hanya yang 0. Jadi selain 0 itu tidak terdefinisi di sini. Kemudian byte selanjutnya itu adalah interlace. Jadi misalnya kalau byte ini 1 seperti ini, interlace method is single integer that indicates transmission order of the metadata. Two values are currently defined, itu adalah 0 yang artinya adalah tidak memiliki interlace, dan juga 1 itu adalah yang memiliki interlace. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah pembahasan soal dari archive. Jadi di sini soal forensik dari archive. Kemudian di sini saya menyelesaikannya menggunakan IntelliJ, menggunakan Java, maksud saya menggunakan IDE IntelliJ. Kemudian saya akan coba buka filenya di sini.
Nah, di sini kita di dalam soal tersebut kita diberikan file berekstensi txt, yaitu patriot.txt. Kita coba get file tersebut. Nah, yang kita lihat dari ketika kita melihat file tersebut, maka hanya akan berisi karakter-karakter yaitu patriot terus sampai habis. Kemudian berdasarkan kita pelajari tadi, mungkin kita bisa melihat hex dari file tersebut. Nah, jadi yang sebenarnya terjadi itu adalah di antara ini dia. Jadi di antara patriot tersebut terdapat karakter atau Unicode lain yang tidak terlihat ketika kita melihat file tersebut menggunakan command cat. Oleh karena itu, saya coba untuk mengcopy file tersebut, isi file dari tersebut, file patriot ini kita akan coba. Nah, ini patriot semua. Kemudian kita akan coba copy dan berharap IntelliJ bisa mengcompile-nya sekaligus dengan karakter-karakter Unicode yang ada di dalam file tersebut. Kita akan pas di sini. Nah, jadi di sini IntelliJ bisa mengcompile karakter Unicode tersebut, maka akan jadi seperti ini. Jadi kemudian dipisahkan sama Unicode ini, kemudian ada lagi, dan seterusnya. Kemudian setelah ini yang saya lakukan itu adalah melihat, ibaratnya tuh sebelumnya kita itu dulu, kita ubah dulu ke dalam char. Kemudian kemudian kita akan coba print nilai ASCII dari Unicode tersebut, nilai integernya lah, seperti ini. Kita akan coba run. Nah, berdasarkan hasil file tersebut, ketika kita run, maka dia hasilnya dari karakter Unicode tersebut, dia menghasilkan 8203, 8204, 8203, 8204, dan yang ini merupakan ASCII dari patriotnya tersebut. Ini P, tembus ini A, ini T, ini R, dan seterusnya. Tapi di sini yang lebih ditekankan di bagian akhir itu adalah 82, 8203, 8204 tersebut. Nah, oleh karena itu di sini saya memisahkan ASCII yang Unicode ini dari yang ASCII yang Patriot. ASCII yang Patriot itu yang 90, yang 112, 197, kemudian 116, 114 ya. Nah, jadi seperti itu. Cara saya memisahkannya itu adalah nah, ketika 8204 itu sama 8203 itu yang saya pikirkan kemarin itu adalah sebuah bilangan biner, itu terdiri dari 0101. Jadi untuk 8204 saya akan coba ubah jadi 1. Kemudian untuk 8203 saya akan ubah jadi 0.
seperti ini. Kemudian jika bukan 8203 dan juga bukan 8204, maka akan di continue. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itu kita sudah dapat bilangan binarnya. Nah, ini merupakan bilangan binar dari file tersebut. Kemudian saya akan coba copy, karena di sini saya masih belum bisa mendekode bilangan binar ini menjadi file yang bisa kita baca, maka saya menggunakan bantuan online tools, yaitu CyberSafe. Nah, di CyberSafe ini kita bisa melakukan encode dan juga decode. Di sini sangat lengkap sekali. Tapi di sini saya akan coba menggunakan yang binary. Nah, ini dengan panjang 8 byte. Nah, jadi setelah kita compile maka akan keluar seperti ini. Ini merupakan flag dari soal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Silahkan Haikal. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forensik bagian 2. Sebelumnya saya izin share screen. Share screen tuh apa udah terlihat ya? Lip. Oke. Jadi untuk materi yang kedua ini masih sama tentang forensik dasar, tapi nanti untuk materi yang utama nanti tentang LSB dan MSB. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama itu review materi dari tahun kemarin, terus yang kedua LSB dan MSB, dan yang ketiga itu contoh soal dari LSB dan MSB ini. Yang pertama itu adalah review materi. Yang pertama file signature seperti yang dijelaskan sama Alif yang tadi. File signature itu teknik untuk mengidentifikasi informasi berupa metadata dari sebuah file. Lalu pada Linux itu ada tools-tools lagi untuk menggunakan teknik ini, kan seperti command file, memakai exif tool atau image match. Untuk itu akan saya praktekkan dulu. Yang pertama kita memakai file, dimana di sini bisa dilihat untuk file signaturnya, file tab-nya itu bernama JPG. Jadi selain memakai XXD, kita bisa memakai command file. Lalu yang kedua bisa memakai exif tool. Nah, kalau di sini akan lebih lengkap dan lebih rapi lagi untuk metadata dari file ini. Ini juga merupakan contoh soal CTF dan yang paling dasar, di mana biasanya itu kalau di exif tool itu flagnya itu terdapat di metadatanya. Seperti contohnya soal ini itu ada di owner name, flagnya itu ini. Lalu yang kedua itu file carving. Teknik file carving itu teknik untuk mencari data yang telah hilang atau tersembunyi di dalam suatu file. Terus untuk di Linux sendiri juga ada tools-tools yang memudahkan untuk menyelesaikan soal file carving. Bisa memakai binwalk atau enggak formas. Aku akan yang pertama memakai binwalk. Nah, jadi di binwalk ini tuh kita tahu di dalam satu file ini tuh ada file apa saja gitu. Seperti contohnya di file purplething.jpg ini terdapat 3 file.
Oh ya, terus di Beanwork ini kita juga bisa melihat tipe-tipe data yang tipe-tipe file yang ada di dalam Purple ini. Jadi untuk contoh di purpleting.jpg ini ada 3 file di dalamnya. Yang pertama itu file png, terus yang kedua itu file zlib, dan yang terakhir itu file png lagi. Lalu untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini itu bisa memakai Formas. Formas itu intinya kita akan mengekstrak file-file yang ada di dalam file ini. Tapi untuk yang pertama aku akan pakai Beanwork dulu. Setelah kita gunakan Beanwork, nanti muncul sebuah folder. Nah, seperti yang tadi terdapat file-file yang ada di sini. Lalu bisa kita lihat apa aja, semisal pakai ini. Atau bisa langsung dibuka di sini. Nah, ini adalah file ekstrak dari satu file yang bernama Purpleting tadi. Dapat 4 file, yang dimana yang pertama itu png, yang kedua file zlib ini, dan yang ketiga ini. Nah, jadi bisa memakai Beanwork untuk mengekstrak file yang ada di satu file. Oke, langsung materi selanjutnya itu tentang steganografi. Steganografi sendiri itu pengertiannya adalah ilmu dan seni menulis sebuah Cek, salah, suaranya nggak kedengaran. Kayaknya mic-nya deh. sorry. Cek. Oke. Udah kedengaran belum? Udah. Tadi nggak kedengaran. Nah, coba suara. Nggak kedengaran lagi. Cek. Oke. Nah, tadi dari mana? Dari awal. Halo? Kayaknya dari awal sih. Oh, dari awal. Oke, sorry. Oke, aku ulang. Dari steganografi, Gal. Oh, oke. Maaf. Oke, jadi steganografi itu ilmu dan seni menulis sebuah pesan rahasia atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara. Steganografi merupakan salah satu teknik dari anti forensik. Tujuan dari steganografi ini itu untuk menyembunyikan keberadaan sebuah pesan. Lalu ini terminologi steganografi. Yang pertama itu embedded message atau hidden text, atau pesan yang ingin kita sembunyikan nanti. Itu bisa berupa teks, gambar, audio, video, atau yang lainnya. Terus yang kedua cover object. Ini adalah objek yang akan kita sisipkan sebuah pesan tadi. Lalu yang ketiga stego object.
Stego object ini objek yang telah disisipi dengan hidden text. Terus yang stego key itu kayak kriptografi, di mana stego key itu kunci yang digunakan untuk menyembunyikan pesan dan mengekstrak pesan dari stego object ini. Lalu selanjutnya itu tentang perbedaan antara steganografi dan juga kriptografi. Bisa dilihat di sini steganografi itu intinya itu menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga, seperti contohnya di sini yang citra asli ini merupakan cover object. File ini akan kita sisipi dengan sebuah pesan yang akan kita sembunyikan. Terus yang teks ini itu adalah hidden text-nya. Lalu ini adalah stego object-nya, ini hasilnya. Jadi semisal kita melihat dengan mata telanjang nih, kita itu nggak curiga kalau semisal di file ini tuh ada pesan yang tersirat gitu, atau pesan rahasia. Lalu untuk kriptografi, itu kriptografi sendiri tuh tujuannya itu menyembunyikan isi dari suatu pesan agar pesannya itu tidak terbaca. Jadi ada satu tulisan itu, tapi tulisannya itu nggak bisa dibaca kalau nggak di decrypt dulu. Jadi contohnya kayak ini, kalau ini tuh Caesar, ini contoh yang kriptografi yang paling dasar nih. Ini cuman switch aja sih, tiap huruf A jadi G, B jadi H, dan seterusnya. Jadi itu untuk perbedaan steganografi dan kriptografi. Lalu kita masuk ke materi LSB dan MSB. LSB itu teknik menyisipkan pesan rahasia berupa bit pada bit yang kurang berarti atau bit yang terkecil. Lalu untuk yang MSB itu kebalikannya, menyisipkan pesan rahasia berupa bit pada bit yang berarti atau bit yang terbesar. Maksudnya bit yang terkecil dan terbesar itu gini, jadi LSB itu yang paling kanan. Kenapa bisa disebutkan dengan yang tidak berarti atau terkecil? Kan kalau biner itu kan hanya bisa diganti dengan angka 0 atau 1 ya. Semisal yang paling kanan ini diganti 0, itu berarti biner ini itu cuma berkurang angka 1 gitu. Nggak berarti semisal kalau ada binernya 250, terus yang paling kanan itu dijadiin 0, 251, terus yang paling kanan itu jadiin 0, itu jadinya nanti cuma 250, jadi nggak berarti meskipun dikurangin. Lalu untuk MSB-nya itu yang paling kiri, atau yang terbesar. Kenapa terbesar? Kalau semisal ini tuh diganti 0, maka semuanya itu hilang. Jadi ibarat kayak angka 1000 gitu. MSB itu angka satunya. Jadi semisal kalau di angka satunya ini diganti 0, jadi nilainya nanti jadi nggak berarti gitu. Ngurangnya itu banyak. Semisal kalau 1000 LSB, kalau LSB itu cuman nambah 1 atau kurang 1 gitu. Sebelum menjelaskan LSB lebih lanjut, karena LSB itu berhubungan dengan citra digital, aku akan jelasin citra digital dulu. Citra itu terdiri dari sejumlah pixel. Contohnya itu kayak sebuah gambar gitu. Biasanya kan ada ukurannya tuh kayak 600 kali 800 atau 1024 kali 1080. Nah, itu total pixel gambar tersebut tuh tinggal mengalikan jadi 480.000 pixel gitu. Terus untuk ukuran pixel pada tiap jenis citra itu ada 3. Yang pertama itu citra biner, yang dimana ukurannya itu 1 bit per pixel. Yang kedua itu citra grayscale atau hitam putih, itu 8 bit per pixel. Terus yang terakhir tuh citra true color atau RGB, itu 24 bit per pixel. Terus untuk pada RGB itu per pixelnya itu memiliki 3 byte dan per byte-nya itu berukuran 8 bit, 8 biner gitu. Contohnya seperti ini. Yang paling kiri ini adalah citra true color atau RGB. Ini per pixelnya itu memiliki 24 bit. Terus yang ini grayscale hitam putih 8 bit dan ini binary. Lalu untuk sistem kerja LSB itu sendiri itu semisal kita ingin menyisipkan
kata secret ke dalam file ini, yang pertama kali kita lakukan itu mengubah setiap karakter secret ini ke bentuk biner. Jadi lebih jelasnya mungkin kayak ini. Nah, dimana kalau karakter S ini binernya kan 011100011. Oh ya, untuk binernya ini dalam bentuk 8 biner ya. Umumnya sih 8 biner kalau untuk soal LSB. Dan seterusnya. Terus ini adalah file yang akan kita sisipkan, dan juga ini merupakan biner dari pixel ini. Jadi intinya LSB itu yang pertama itu mengambil biner dari gambarnya, terus tiap biner dari gambarnya itu kita sisipi ini biner-biner dari masing-masing karakter. Ini kan awalnya gini. Terus bisa dilihat ini 01110011. Nah, data yang akan disisipkan tadi kan seperti ini. Ini kan kalau dari atas kan SECRET. Berarti kata secret itu membutuhkan 1 2 3 4 5 6 membutuhkan 48 bit. 48 bit itu setara dengan 8 bagi 3 16 byte bagi ya memerlukan 16 byte. Lalu ini hasil akhirnya. Jadi intinya itu kalau LSB itu data ini itu disisipkan ke biner-biner yang terakhir atau yang paling kanan yang tidak berarti gitu. Contohnya, terus hasilnya tuh kayak gini. Kan sebelumnya kan kayak gini. Kayak gini, terus setelah disisipkan nanti jadi kayak gini. Yang pertama ini kan 01110011 ini untuk karakter S, terus 01100101 ini untuk karakter E dan seterusnya. Nah, lalu saya akan menjelaskan lagi tentang mengapa kok LSB ini sering dipakai gitu dan nggak mencurigakan gitu. Contohnya kita ambil warna ini ya, warna green. Warna green itu kan di situ kan hexadecimalnya kan 0, 255 sama 0. Dimana biner 0 itu 0000000. Kalau 255 itu Nah, semisal kita mau menyisipkan sebuah karakter, di mana karakternya itu ambil contoh semisal binernya itu 101 gini. Terus kita mau menyisipkan di sini. Jadi nantinya kan yang pertamanya nolnya itu 000 berubah jadi terus yang 255 itu jadi nah, terus kalau kita ubah lagi ke bentuk desimal 0001 ini akan jadi 1, terus 255 akan jadi 254, terus yang satu ini lagi tuh akan jadi 1. Nah, di mana komposisi yang seperti ini tuh warnanya itu akan tetap hijau gitu, jadi nggak akan berubah secara signifikan gitu. Itu kalau untuk LSB. Beda lagi kalau MSB. Jadi MSB itu jarang dipakai ya, karena semisal kita ini dirubah jadi 0, 1, 0, 1 gini, itu komposisinya itu udah beda lagi. Yang 0 ini itu jadi 128 ya, 2 pangkat 7 ya, 128. Terus yang 255 ini
berkurang 128 ya, berapa ya? Bentar. Ya, jadi 127. Terus yang terakhir itu yang sebelumnya itu jadi 128. Nah, komposisi seperti ini tuh udah bukan lagi hijau gitu. Jadi di dunia forensik itu kalau memakai MSB itu terlalu riskan, jadi terlalu gampang untuk ini sih dicurigai. Oke, lanjut. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan LSB. Kelebihan LSB itu algoritmanya itu sederhana. Itu cuman intinya itu kita ambil biner dari sebuah foto. Terus habis itu kita akan menyisipkan biner-biner dari karakter yang ingin kita sisipkan ke setiap biner yang paling kanan dari sebuah file tadi. Terus habis itu kurang mencurigakan bagi mata karena seperti yang saya jelaskan tadi, yang dirubah itu cuman yang biner yang tidak berarti gitu, jadi nggak akan merubah warnanya gitu. Terus yang ketiga itu mudah diimplementasi. Terus untuk kekurangannya sendiri itu pesan yang disisipkan itu terbatas. Karena kan kalau kayak tadi nih kata secret tuh, kata secret kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh membutuhkan 48 bit dan juga ukurannya itu 16 byte. Iya. Terus berarti kalau 16 byte itu butuh berapa pixel berarti? Butuh 15 sekian pixel gitu. Jadi kalau semisal nanti pesannya itu panjang dan banyak itu, terus filenya itu kurang pixelnya, nantinya itu nggak bisa disisipkan semua pesannya gitu. Terus yang kekurangan kedua itu sensitif data editing, cropping, filtering, dan scaling. Semisal ini udah di CCP gambar, CCP dengan kata secret tadi, semisal gambar ini tuh nanti di crop, ataupun di filter, ataupun di kompres, itu biasanya tuh akan merusak pesannya gitu. Karena kalau mengkompres sama menfilter itu kan juga mengedit-ngedit binernya. Terus yang kekurangan ketiga itu banyaknya tools untuk mengekstrak pesan pada teknik ini. Jadi kalau untuk sekarang itu CTF yang buat LSB itu toolsnya itu banyak. Bisa pakai stack hide, stack solve, ataupun stack now, dan masih banyak lagi. Terus aku akan mencontohkan ini sebuah soal tentang LSB. Ini dari ARA CTF 2021. Ini soalnya. Nah, untuk ekstensinya kan ini kan JPG, jadi bisa memakai picture untuk melihat metadatanya. Terus tinggal kita mencari yang curiga gitu. Nah, di sini tuh karena kemarin aku udah nyoba nih, jadi udah tahu. Di sini tuh ada yang mencurigakan. Terus, nah ini dari copyright. Ini kalau kayak lihat punya si Alif tadi tuh kayak ini tuh kayak di encode ke base 64, 62 atau seperti itulah. Nah, terus kemarin tuh aku cobain satu-satu, tapi hasilnya itu ke base 62 gitu. Jadi untuk ARA is the key itu ini kuncinya. Seperti yang aku bilang tadi, di steganografi itu ada stego key-nya untuk memecahkan soalnya. Terus ini kita copy dulu. Terus untuk soal ini tuh pakai ini stack hide. Nah, oh sorry.
Terus di sini kan kita disuruh inputin kata kuncinya tadi. Kita paste, terus kita lihat, nah terekstrak sebuah file yang namanya dump. Terus kita coba buka. Nah, setelah kita buka itu kayak string-string yang kita nggak tahu artinya gitu. Tapi kemarin udah aku ini sih udah buat sebuah script. Terus tapi ini scriptnya aku nggak buat sendiri ya, dibantu sama temanku sih. Terus coba kita run. Nanti aku jelasin per ininya. Nah, yang pertama kali kalau kayak gini, ini kan soalnya kan LSB tuh. Nah, dimana kalau LSB tadi kan intinya itu biner-binernya itu kan disisipin di bagian paling kanan, di bagian kanan tuh ya. Jadi yang pertama yang aku lakukan tuh merubah setiap karakter ini tuh ke dalam biner gitu. Terus sudah kan. Terus habis itu terus untuk yang kedua itu aku masukkan ini kan masih campur gini kan jadi satu. Terus aku pisahin per 8 bit karena tadi kan bentuknya LSB itu kan biner per 8 bit gitu kan. Jadi setiap 8 itu kita pisah-pisahin gitu. Setelah terus untuk langkah ketiga itu seperti yang aku ngomongin tadi itu kan LSB itu intinya kita nyisipin sebuah angka itu kan di belakangnya nih, sebuah karakternya itu di belakang-belakang ini kan, di sebagian kanan. Jadi aku cuman ngambil belakangnya aja gitu dari semua biner yang tadi yang bilang belakang, terus hasilnya kan kayak gini. Terus habis itu aku kelompokin lagi tiap 8 bit. Nah, udah. Habis itu kita jadiin desimal. Ini kan udah formatnya kan udah bener nih per 8 bit. Per 8 binary. Ya. Nah, terus jadi gini, desimal aslinya keluar. Terus yang terakhir yang dari desimal itu kita rubah ke ASCII. Nah, dan akhirnya itu outputnya ARA 2021 alpha is the Oke. Terus aku kemarin juga buat script juga sih buat nge-encrypt kayak gini. Semisal, nah ini, semisal kita Force 2021 nah semisal ini kita di code pakai ini tuh, nah jadi bisa gitu. Intinya untuk buat encryptnya ini tuh sama kayak tadi, yang pertama itu teksnya itu kita rubah ke biner dulu. Habis dari biner kita apa namanya, kita decrypt, kita encrypt teksnya. Terus kalau untuk nge-encrypt teksnya itu terserah kita ya, mau kayak gimana. Kalau aku ini kan pakai ini. Jadi setiap bentar, aku ini aja lah, kurang. Nah, ini kan biner dari kata poros 2001 nih. Jadi aku nge-encryptnya itu sederhana sih. Kalau semisal ini kan kita looping for each gitu. Terus semisal kalau karakternya itu 0, itu nanti akan nyetak A. Kenapa A? Jadi gini, kan LSB itu kan ngambil
yang paling kanan kan. Kita cuman ganti yang paling kanan kan. Ini karena A itu kan binernya desimalnya kan 65. Terus kalau binernya itu berarti 65 itu berarti 2 pangkat 8. Berapa ya? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 1. Ini sini dulu. Nah, intinya yang paling kanan dari A ini kan 1 kan? Nah, jadi semisal, oh sorry, ini kan yang 0 ya. Ini semisal kalau karakternya itu ketemu 1 nih. Kalau 1 nanti nyentak A. Kenapa? Karena huruf yang urutannya itu ganjil, itu pasti binernya itu yang paling kanan itu 1 gitu. C pun juga gitu. Kan C itu kan 67. Jadi akhirannya itu juga 1 gitu. Begitupun juga kalau ketemu 0. 0 ini kan genap. Jadi huruf yang urutannya genap itu pasti biner yang belakangnya itu 0. Gitu. Jadi semisal kalau kayak ini kan pertama 0, nanti huruf B. Terus habis itu ada terus ketemu 1. Satunya 3 kali, berarti ada satunya 3 kali, berarti nanti ada nyetak A 3 kali gitu. Bisa gini, terus bisa juga kalau pakai karakter, semua karakter sih, kayak ini. Oh ya, ini bukan skrip asliku ya, dibantu sama temanku juga sih. Nah, bedanya kalau ini tuh kan kalau tadi ini kan cuman di convert ke A sama B. Kalau di sini tuh di convert ke semua karakter gitu. Yang jelas di sini aku pakai semua karakter UTF-8. Gitu. Oh iya, terus tadi tuh kelebihannya kalau pakai yang AB-AB itu kan semisal gini. Nah, kalau semisal buat soal tuh di encrypt kayak gini tuh biasanya tuh bisa buat bingung ininya yang nyelesain gitu. Karena BAAB gini tuh hampir sama kayak ciphertext apa ya namanya? Oh ini nih, beacon. Kan kalau di beacon ini kan semisal kita buat nah ini kan juga kayak ABAB gitu kan, cuman karakter A sama B gitu. Jadi aku buat kayak gini tuh ya biar mind blowing aja gitu. Terus mungkin udah sih, sampai di sini aja sih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.